Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung takwa astain rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan kembali masih di surah Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan kaum munafik yang menampakkan kemunafikannya ketika ditekan begitu hebat, yaitu berkumpulnya puluhan ribu orang yang hendak membunuh kaum muslimin di perang Ahzab. Sampai mereka menghasut kaum muslimin untuk meninggalkan perang, meninggalkan kawasan Khandaq pada saat itu, ya, dan bahkan meminta izin kepada Nabi untuk balik karena dengan alasan rumah-rumah mereka terbuka dan mudah diserang. Dan sebenarnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau saja mereka orang-orang musyrik ini datang ke Madinah menyerang bersama-sama dan diminta supaya orang munafik ini murtad, keluar dari Islam, maka mereka akan segera murtad dengan cepat. Mereka melupakan janji yang telah mereka lakukan atau mereka ucapkan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan sungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mari kita lanjutkan di ayat ke-16 surat Al-Ahzab. Surat ke-33 masih di juz yang ke-21. Ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal maut awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Katakanlah bahwa tidak ada manfaatnya kalian lari, maksudnya lari dari peperangan ini, jika Anda lari dari kematian atau pembunuhan. Dan kalaupun lewat atau lepas kematian dan pembunuhan itu, ya, mereka tidak mengalami kenikmatan, kesenangan kecuali hanya sedikit. Nah, ini Allah gambarkan bagaimana kenyataan sebenarnya dari takdir dan kuasa Allah, bahwa orang tidak bisa lari dari kematian. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal maut. Jadi katakan ya Muhammad kepada mereka ini, orang-orang yang mau keluar dari perjuangan di jalan Allah, ya, nggak manfaat lari itu kalau berhubungan dengan kematian, karena kematian bisa nempel di dirinya di mana saja dia berada. Bahkan di sesuatu atau di tempat yang tidak pernah dia sangka, ya. Kemarin saya sudah sampaikan, kapan, berapa minggu yang lalu kali, baru
perempuan padahal ini ya, ibu-ibu yang mengakui hak tanah salah satu sahabat Nabi. Kemudian ternyata singkat ceritanya, pengakuan hak atas tanah itu ternyata kezaliman ya. Jadi ibu-ibu ini zalim terhadap sahabat Nabi. Itu sempat didoakan oleh sahabat Nabi, kalau misalnya dia berbohong, berdusta, ya, maka matikanlah dia gitu ya di tanahnya tersebut. Dan memang yang pertama itu bukan cuma matikan, butakan matanya. Itu didoakan sama sahabat Nabi. Dan benar, orang-orang yang ibu-ibu ini padahal udah tua ya, mungkin nenek-nenek kali ya, itu buta berjalan menuju tanah yang diakuinya itu, tanah yang diakuinya ya. Lalu dia terperosok satu lubang atau apa dan dia meninggal di dalam. Jadi sesuatu yang dia berusaha akui tapi itu adalah hak orang ya, menjadi apa? Menjadi makamnya ya. Mungkin dia bangga karena sudah mendapatkan tanah tersebut ya, dari sesuatu yang zalim. Ternyata tanah itu menjadi kuburannya. Jadi namanya kematian gak bisa lari itu. Walaupun kita pagar rumah kita atau kita bikin bunker ke dalam tanah misalnya. Sama seperti ceritanya siapa? Ceritanya orang munafik ini yang pulang ke rumah sementara Nabi ada di garis depan. Nabi Muhammad SAW berada di garis depan, bersiap-siap untuk berjuang di jalan Allah. Lalu mereka pulang dan jumlahnya mungkin banyak ya di rumah. Makanya disebutkan la yanfa'ukumul firaru in farartum minal maut awil qatl, atau pembunuhan. Ya. Karena bisa saja di rumah juga terjadi pembunuhan. Bisa saja di rumah juga terjadi kematian. Ini semua atas ketentuan Allah. Tidak bisa kita lari dari ketentuan Allah. Ya. Umar bin Khattab waktu ada pasukan yang mau memasuki satu daerah yang terkena penyakit menular, Umar melarangnya. Kemudian ditanya, kenapa engkau lari? Ya, kenapa engkau keluar dari ini? Kan kalau misalnya sakit sudah takdir ya. Kata Umar, kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Ya, memang disuruh ya, diperintahkan kalau ada satu daerah di situ ada penyakit menular yang berbahaya, apalagi ya kalau flu biasa sih nggak apa-apa ya. Itu jangan masuk, kita nggak boleh. Ya, karena bakal mematikan kita mungkin ya. Tapi kalau ada orang di satu kampung, satu negara ya, kampung lah mungkin, kalau negara terlalu luas, kita nggak boleh keluar kalau ada penyakit menular itu yang berbahaya ya. Kenapa? Karena bakal menularkan ke tempat yang lain. Jadi kita memahami takdir begitu ya. Kalau udah tahu ada api di depan, kemudian kita disuruh masuk dan kita masuk, lalu mengatakan itu takdir Allah, salah. Kita punya diberi kesempatan untuk ikhtiar. Kalau ada maling ya, ketika ditangkap, kenapa kamu mengambil hak orang? Saya sudah ditakdirkan Allah jadi maling. Nah, ini salah ya. Karena Allah memberikan kemudahan bagi seseorang. Seseorang lebih mudah untuk sebenarnya berbuat kebaikan. Walaupun sudah ada takdir Allah, di ujungnya tuh nanti itu ketahuan tuh ya. Kita itu bagaimana, makanya minta supaya husnul khatimah ya.
wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalau kamu terhindar dari kematian itu, paling kamu mendapatkan kenikmatan kecuali sedikit lah, atau sebentar, karena pasti akan ketemu dengan takdir Allah. Jadi orang yang mau berjuang dan tidak berjuang ketemu dengan takdir Allah. Ya. Setiap orang ketemu dengan kematian, cuma masalahnya dia ketemu kematiannya mulia atau hina, itu aja masalahnya. Ya. Mulia atau hina. Nah, kita minta terus sama Allah supaya kita di akhir hidupnya adalah mulia, dijaga oleh Allah, jangan sampai hina. Coba lihat antara Bilal dengan Sumayyah, siapa yang mulia, siapa yang Umayyah. Antara Bilal dengan Umayyah, siapa yang mulia, siapa yang hina? Ya. Umayyah dengan gagahnya menimpa batu kepada Bilal, ya, dan memaksa Bilal untuk kembali lagi ke agama Hubal, agama Lata, agama Uzza, ya. Lalu Bilal dengan kuatnya menyatakan bahwa ahad, bahwa dia hanya mengakui Allah yang ahad, Allah yang satu, bukan Allah yang banyak atau Tuhan yang banyak, seperti yang diakui oleh kaum musyrikin pada saat itu. Bagi pandangan orang, Bilal itu hina, ditaruh di bawah, diinjak-injak, ibaratnya ditaruh batu. Umayyah itu mulia. Makanya memang manusia itu sering tertipu dengan pandangan mata, ya. Dianggap orang yang benghar, orang yang punya kuasa mulia, belum tentu. Ya. Kemuliaan itu boleh kita minta, kekayaan itu boleh kita minta, tapi ada syaratnya. Ya Allah, berilah aku kaya yang rajin sedekah, berilah aku kaya yang hatiku lembut sehingga orang lapar di sekelilingku aku santuni, gitu. Berilah aku kekuasaan sehingga orang yang zolim aku tahan, orang yang dizolimi aku bantu. Jadi seperti itu, ya. Kembali lagi, wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalau kamu lepas pada saat itu, misalnya tidak terjadi kematian karena dia lari dari perjuangan, lari dari jalan Allah, paling sedikit doang. Kan ketemu lagi. Nabi SAW dalam satu sabdanya itu pernah menggaris, ya. Kita mungkin masih ingat ini. Dia membuat satu garis lurus, goyang ya sama kita ya. Satu garis lurus, ya, di tanah. Jadi Nabi itu multimedia juga, itu belajarnya itu juga pakai, ibaratnya pakai spidol juga, cuma pakai tanah, ya. Karena ada manusia yang memahami dengan cara gambar, ada namanya manusia visual, ya. Ada juga yang memahami dari kinestetik, gerak, ya. Ada juga manusia yang memahami dari pendengaran. Nah, oleh Nabi semua dipakai itu, metode itu. Salah satunya metode visual, metode menggambarkan sesuatu dengan nyata, gambarannya nyata, ya. Jadi digambar sama Nabi, ditarik garis lurus. Di garis lurus itu dia bentuk garis-garis kayak penggaris gitu, ya. Garis-garis kecil-kecil sampai ke ujungnya, dari ujung pertama sampai ke ujung sana. Dibikin garis-garis tuh. Nah, habis itu, ya, Nabi membuat kotak lagi 4, ya, yang berada di tengah-tengah garis tersebut. Garis yang sudah ditambahin garis kecil-kecil, ya.
Jadi kalau digini ini, nah gitu, ditambahin terus dibikin kotak sama di tengah-tengahnya. Kotaknya pakai garis juga. Kemudian ditanya kepada teman-temannya. Jadi kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada garis, ada kotak garis kecil-kecil, terus di tengah garis itu ada kotak. Jadi melintang, kotaknya itu melintang di garis tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, ini gambar apa? Kata sahabatnya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, inilah jalan hidup manusia. Garis yang lurus ini garis kehidupan. Sementara yang kecil-kecil ini adalah hasil-hasil atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Contoh, satu dapat, satu luput, satu dapat, satu luput, dapat, luput. Misalnya apa? Dia dapat apa? Misalnya dapat harta ini A. Terus di tahun kedua dia tidak dapat harta A. Tahun ketiga dia punya harta B. Tahun ke-6 dia punya harta D, E, X dan sebagainya. Ketika satu dapat, bisa jadi luput. Itulah keduniaan. Nggak cuma harta ya, bisa jadi kenikmatan-kenikmatan lain, pergi jalan-jalan, mendapatkan pasangan hidup ya, mendapatkan surprise, door prize, kemudian durian jatuh dan sebagainya itu. Kadang dapat, kadang enggak. Nah, keinginan manusia terus sampai ujung, nggak pernah berhenti, ada keinginan terus. Jadi keinginan terus sampai. Nah, apa kotak yang melintang itu? Itulah kematian, kata Nabi. Jadi manusia itu punya angan-angan terus sampai jauh tuh, tapi dilingkupi oleh kematian. Makanya kita perlu untuk mempersiapkan diri. Artinya kita itu, teman-teman dan saya juga ya, dan saling membantu. Itulah fungsinya berjamaah, itulah fungsinya berkelompok ya. Ada yang biasa datang ke masjid cuma nggak ada, kita kan nanya kemana ini ya. Lihat di status WA-nya, kok nggak ada berita, status WA-nya juga nggak ada ya. Terakhir aktif misalnya 5 hari yang lalu, ada masalah nih orang nih, ke masjid dia nggak kelihatan, yang biasanya kelihatan. Lalu WA-nya atau handphonenya juga nggak aktif. Enaknya kita ngobrol, kita tanya itu ada apa masalahnya ya. Jadi namanya berjamaah itu. Kenapa? Harus bareng-bareng lah ya. Kita bersama-sama, diajak. Mungkin nggak bisa langsung ajak, kan enak ajak orang ya. Misalnya saya datang ke rumah-rumah, Pak mohon maaf, udah mau azan, ayo Pak tinggal. Dari sisi itu kurang ini ya, belum lah mungkin suatu saat bisa juga begitu diingatkan. Ayo Pak udah mau azan, udah tinggalin dulu lah kerjaan, ayo kita ke mushola, ke masjid ya. Ya, beberapa ada juga lembaga yang begitu ya, lembaga datang, bagus juga tuh, ajak ya orang untuk sholat berjamaah, bersedekah dan sebagainya. Ayat selanjutnya ayat ke-17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah, siapa yang melindungi kalian semua dari Allah jika Allah menghendaki kepadamu keburukan atau kebinasaan ya, atau Allah menghendaki dirimu rahmat, dan tidaklah kalian mendapatkan
selain Allah penolong dan pelindung. Nah, ini juga satu kaidah ya, kaidah bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita kalau Allah menghendaki bencana, menghendaki keburukan. Ya. Karena kehendak itu dari Allah. Atau menghendaki rahmat, ya, menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau kasusnya perang Ahzab ini, itu rahmat yang diberikan kepada kaum muslimin. Hampir tidak ada usaha-usaha khusus untuk memerangi kaum musyrikin. Allah kirimkan angin ya. Sudah ada sebelumnya disebutkan, nanti ada cerita lagi. Secara awal tuh sudah disampaikan ya di awal. Bagaimana Allah punya kuasa untuk menghancurkan ya kaum yang begitu ganas yang bakal melumat kaum muslimin. Dengan apa? Salah satunya dengan tentara-tentara Allah berupa malaikat dan angin dingin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Allah menghendaki binasa, siapa yang Allah menghendaki? Kepada siapa Allah menghendaki kebinasaan? Kepada orang-orang Quraisy, Ghatafan ya, termasuk kaum Yahudi. Nanti ada cerita bagaimana akhirnya pengkhianat ini. Ya. Bagaimana Bani Quraizo berkhianat, menyatakan perang kepada Nabi setelah ada perjanjian. Ya. Jadi itu Allah yang punya kuasa. Sampai kan Abu Sufyan bilang begitu ya. Udah, saya mau pulang. Tuh lihat, ternak kita juga nggak bisa berdiri. Kedinginan, pada bergelimpangan, pada mati. Kuali-kuali kita tumpah. Berarti kenceng banget itu anginnya. Sampai kuali besar-besar itu tumpah. Karena kan kalau puluhan ribu itu kita nggak kebayang tuh berapa daging yang diperlukan, roti gandum yang diperlukan, minuman yang diperlukan. Ya, kemah-kemah juga udah porak-poranda, dapur umumnya juga udah rusak. Gimana dia mau bertahan di situ? Jadi gampang aja kalau Allah punya kehendak tuh gitu. Ya. Allah punya kehendak begitu. Kita menahan harta kita nih. Kita nggak mau sedekah. Kita nggak mau nyampein kepada orang. Kita punya potensi apa? Misalnya potensi di rumah kita ada apa? Ya, misalnya punya harta berupa makanan kah, berupa minuman kah, berupa air kah, berupa sumur kah, berupa sumber air lah, berupa ternak lah, ya. Lalu kita nggak mau menyampaikan untuk kebaikan, menjaganya hanya untuk kita saja, keluarga kita. Kalau Allah kehendaki bisa berkurang nggak? Bisa berkurang ya. Banyak orang yang punya penyakit ya, mungkin di waktu muda atau di waktu tua, dan dia tidak merasakan kenikmatan hartanya. Banyak nggak ada kenikmatan hartanya. Kenapa? Karena Allah kurangi kenikmatan itu satu persatu, tek ya. Jadi kalau Allah kehendaki ya, harta kita, badan kita, kemudian apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya ya, itu bisa berkurang ya, manfaatnya jadi sedikit. Sementara kalau kita berikan, kita sampaikan seperti Nabi memerintahkan kita untuk bersedekah, seperti Utsman mengambil duit begitu banyak, mungkin di ATM dia ya kalau bahasa kita sekarang, untuk membeli sumur yang sumurnya masih ada sampai sekarang. Setiap tetesan airnya itu menjadi pahala bagi Utsman sampai sekarang. Makanya sedekah air itu luar biasa tuh. Nggak cuma sedekah air, semua sedekah. Tapi karena air ini sering dimanfaatkan terus menerus, dipakai oleh masyarakat, terus menerus pahalanya mengalir, kebaikannya mengalir ya. Coba kita bandingkan ya antara Utsman dengan salah satunya pemiliknya orang Yahudi kalau nggak salah waktu itu sumur. Yang dikehendaki Allah untuk kebaikan ya Utsman ini. Uang memang
uangnya memang berkurang. Ya, secara nyata uangnya berkurang diberikan kepada orang Yahudi. Tapi secara hakikat uangnya itu bertambah terus, kebaikannya bertambah, ziyadatul khair, berkah kan begitu. Yang disebut keberkahan hidupnya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan terus kayak kampung lah. Kalau kampung bertambah terus kebaikan, itu ciri-ciri keberkahan ada di kampung tersebut. Makanya dukung orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan, jangan dilarang. Ya. Jangan dicegah. Kalau ada satu kampung yang datang orang berbuat kebaikan, terima, dukung. Kalau perlu ikutin caranya. Ikutin cara-cara mereka berbuat kebaikan. Jangan dihalangi ya dengan alasan yang gak jelas. Wah, nanti begini gitu. Bapak-bapak kita gak pernah melakukan itu. Padahal itu kebaikan ya. Ya, ini dari zaman jadul kayak begini, ngapain kita ngikutin? Naudzubillah. Ya. Saya sampaikan ini kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak mau mendapatkan rahmat Allah, tidak mau dia. Ya. Dia diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, tapi dia menolak dengan alasan macam-macam. Ya. Makanya waktu ada juga sahabat Nabi itu yang ini tentang kurma. Ya, ada kurma yang begitu lebat sampai jatuh di halaman orang lain. Ya. Kemudian dimakan kurmanya itu sama anaknya sampai diminta sama pemiliknya yang udah di mulutnya, betapa pelitnya itu. Ya, orang itu betapa pelitnya, kurma yang jatuh itu diminta juga gitu. Sampai salah satu sahabat mau dibeli sama Nabi, dibeli atau apa ya waktu itu? Ditanya berapa harga kurma itu, mau dijual gini. Saya ganti dengan surga gitu, maksudnya gitu. Itu kurma yang paling hebat gini. Wah, nggak mau dia. Lalu ditanya, salah seorang sahabat nanya juga, wahai Nabi, apakah itu berlaku juga buat semua orang kalau membeli kurma tersebut? Iya, kata Nabi. Dibeli itu pohon kurma itu, diganti dengan berapa ribu meter mungkin lah ya, banyak kurma. Orang mengharapkan surga itu nggak peduli dengan harta ya. Dia hanya cukup buat keluarganya, sisanya udah disedekahkan. Ya. Jadi kesempatan itu luar biasa ya. Ada di kita, di sekeliling kita tuh ada. Ya. Makanya kadang-kadang saya suka miris tuh. Mirisnya apa? Ini teman-teman mau mengeluarkan biaya untuk hal-hal remeh, lupa untuk sedekah. Hal-hal remeh, hal-hal nggak penting-penting itu mau dikeluarkan biaya. Dari mana Pak Arfan tahu? Kelihatan bajunya, kelihatan barangnya, kelihatan apa yang dia beli, kelihatan online shopnya yang dia datang dan sebagainya, berkali-kali datang ke rumahnya, online shop terus isinya barang ini, barang itu, barang ini, barang itu, baju ini, baju itu. Kita mau mengeluarkan untuk hal-hal remeh, tapi kita lupa sedekah. Kita nggak ngelihat banyak teman-teman kita yang mungkin sedang sulit PPKM kayak gini ya. Ada yang dipecat, ada yang dirumahkan, ada yang kerja seminggu 2 kali, ada yang cuma beli beras sehari seliter. Ya, kok Marfa tahu lah. Ya. Sadar nggak gitu? Kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kita asik aja dengan kehidupan kita. Diminta gak tuh pertanggungjawaban orang tuh? Diminta. Orang maling aja kalau untuk makan ditanyain tetangganya. Memang dia keadaannya begitu, dia buat makan dan sebagainya. Lihat tetangganya, ada yang kaya, ada yang mampu, bahkan ada yang ngebuang-buang nasi. Ya. Kok Farman tahu lah.
Ada yang ngebuang-buang nasi, berarti saya tahu bahwa keluarga itu berlebihan. Tidak disampaikan ke orang lain. Di kampung ini ada kabar pan? Ada dua yang saya sebutkan itu ada. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Yang kelebihan itu pelitnya luar biasa, datang ke mana? Naudzubillah ya. Kang Pras, apa kabar? Jadi inilah kehidupan kita, teman-teman ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, itu sebenarnya kita yang senang, kita yang senyum. Ya, ini ada. Oh, ini istri saya pernah dulu ada pelajaran sosiologi kalau nggak salah ya. Istri pernah ngajar. Salah satunya adalah empati kepada siapapun. Maksudnya merasa dirinya itu punya nasib yang sama dengan orang manapun, termasuk orang yang gila, orang yang nggak waras. Apa tugasnya ini dari istri ini? Bagus juga sih tugasnya. Tugasnya adalah membuat video ketika dia memberikan makanan kepada orang gila ya. Dan ternyata dilaksanakan sama murid, di videoin. Ibu ini, ya gitu. Ini makanan roti yang akan saya sampaikan kepada orang gila tersebut. Di videoin tuh. Nah, itu orang gila aja lagi duduk di sana. Temennya kayaknya beda. Bang, nggak tahu lah dia ngomong apa, agak jauh sedikit kan. Bang ini. Terus dia pegang, dia ambil sama orang gila itu. Ya. Itu empati kan. Karena biar bagaimana orang gila itu hadir di muka bumi ini supaya kita merasa waras ya. Supaya kita merasa bahwa kita itu benar kepalanya ya. Ini ada cerita sedikit sama hubungannya dengan orang gila. Nanti mudah-mudahan bisa di Jalan Raya Cibanteng Bogor itu ada warung Sunda sebelah kiri ya. Kalau dari sini sebelah kanan. Warung Sunda itu menyediakan makanan-makanan gaya Sunda, itu ada pepes, ada apa ya. Kebetulan saya lagi menunggu istri waktu itu sama Hamam pakai motor. Istri lagi ada perlu belanja di sebuah toko. Saya di luar dan memperhatikan warung Sunda ini ya. Itu penyedia makanan siap saji ya. Nah, saya lihat dari sebelah barat ya, sebelah barat kan Jalan Raya Cibanteng Ciampea itu antara barat timur ya. Sebelah barat ada orang nggak pakai baju, rambutnya gimbal, nenteng kayu. Ini berarti orang gila. Sekilas saja saya lihat karena saya lagi ini. Kemudian ternyata dia bergerak ke dekat warung tersebut. Saya nggak terlalu merhatiin ya. Tapi yang saya perhatikan adalah reaksi dari pedagang tersebut. Apa reaksinya? Dia mengambil bungkusan plastik putih. Orang gila itu mendekati dia. Lalu plastik putih itu diserahkan dari pedagang itu kepada orang gila. Ya. Mukanya datar-datar aja pedagang itu, kayak nggak ada reaksi apa-apa. Orang gila itu terus pergi, membawa plastik itu. Kaget saya melihatnya itu. Masya Allah, ini mulia sekali nih pedagang, saya bilang. Dia belum dia itu tidak ngambil dari depan itu masakannya itu, enggak. Tapi dia sudah siapkan. Saya menduga mungkin sering ada orang gila datang ke situ dan dia langsung berikan itu kepada orang gila. Masya Allah. Itu insya Allah berkah tuh pedagang itu kayak gitu. Saya ngelihatnya aja ini Masya Allah, saya apa bisa gitu. Jadi dia siapkan sedekah setiap hari walaupun untuk orang gila, dan gak perlu dia ada kata-kata ucapan terima kasih. Namanya orang gila gimana sih? Tapi dia manusia, dia butuh makan. Masya Allah.
perlu diviralkan itu. Kalau saya foto waktu itu saya viralkan, cuma saya nggak foto waktu itu, nggak ini ya, nggak kebayang bahwa dia akan memberikan sesuatu kepada orang gitu. Aduh, ya seperti itu. Nah terakhir, wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Tidak ada engkau menemui selain Allah itu penolong dan wali ya, pelindung dan penolong. Nggak ada, cuma Allah yang bisa. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Ketika kita memberikan sesuatu, sebenarnya itu memberikan pada diri kita, memberikan kepada hati kita, bahwa hati kita bisa lembut ya. Jadi sebenarnya begitu tuh. Pak Arfan sering ya begitu-begitu ya, nggak usah mikirin siapa-siapa. Kita mencontoh pada orang tuh kayak itu tadi. Orangnya tahu nggak Pak Arfan? Tahu, nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu juga warungnya kalau perlu. Mudah-mudahan berkah itu. Hamam aja juga merhatiin tuh si Hamam itu. Iya betul. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.